Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Potongan Film yang selalu membahas film jadul. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita Titisan Dewi Ular. Film ini mengisahkan tentang Kemala, seorang gadis yang merupakan titisan Dewi Ular. Kemala adalah seorang dari anak pasangan Dayan dan Sumi, seorang pawang ular. Dayan dikenal sebagai pawang ular yang kejam karena telah membunuh ribuan ular demi mencari mahkota Kemala Sakti. Akibat perbuatannya, Dewi Ular murka dan mengutuk keluarga Dayan. Oke, jangan kelamaan, langsung aja kita ke filmnya. Film dimulai pada saat hujan turun dengan deras dan di sebuah rumah ada seorang dukun yang baru saja pulang dari pertapaan panjangnya. Dia bernama Dayan. Dayan pun disambut hangat oleh istrinya Sumi. Lihat Sumi yang hamil tua, Dayan pun sangat murka karena Dayan sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Dayan menuduh kalau Sumi, istri dari Dayan, bermain serong. Saking marahnya, Dayan pun hampir menusuk Sumi dan bayi yang ada di kandungannya dengan tombak. Sumi pun menghindar dan langsung pergi meninggalkan rumah. Sumi, kau hamil? Iya, Kang. Siapa yang melakukannya? Kau telah berbuat serong selama aku bertapa ya? Tidak. Pergi kau pelacur, sebelum golok ini mencincang tubuhmu. Sumi berlari ke tengah hutan hingga ia sampai di sebuah goa. Sumi pun mengeluarkan ular dari mulutnya. Ternyata ular itu adalah anak dari Sumi, jelmaan dari Dewi Ular. Dan muncullah Dewi Ular dari dalam tanah. Dewi Ular tersebut mengatakan kalau itu adalah kutukan atas perbuatan Dayan yang telah membunuh ribuan ular demi mendapatkan mustika yang ada di kepala Dewi Ular. Namun bila nanti saat Dayan wafat, maka anak itu akan menjadi manusia sejati. Film berpindah di rumah seseorang wanita bernama Ibu Tanti. Ibu Tanti memiliki pembantu yang agak lain. Mereka adalah Bokir si tukang kebun, Susi si juru masak, dan Iem si tukang bersih-bersih rumah. Mereka bertiga dipanggil oleh Tanti ke kamarnya. Namun di saat Iem datang, ia tersandung dan memeluk Bokir. Lantas Susi pun cemburu. Bang, sadar dong bang, ini kan di depan majikan. Sebel deh. Selanjutnya Tanti menyuruh mereka untuk bersiap-siap menyambut putranya yang baru selesai kuliah di London. Mereka bertiga disuruh untuk berkemas-kemas untuk menyambut kedatangan Radi, putra dari Tanti. Bokir pun langsung mengerjakan tugasnya. Ia memotong semua rumput yang ada di halamannya. Karena saking fokusnya memotong rumput, tanaman bunga milik Bu Tanti juga kena potong oleh Bokir. Ia pun mencoba memperbaikinya, hingga Susi pun memanggil dan Bokir pun kaget. Bokir! Susi menyuruh Bokir untuk membeli es campur di depan komplek. Namun bukannya beli es campur, Bokir justru godain Iem yang sedang mengepel rumah. Dan Bokir mengisi rantang es campur dengan air bekas pelan. Susi yang melihat itu marah. Bokir pun memberikan pesanan Susi. Di saat itu Susi pura-pura meminumnya. Dan Susi memaksa Bokir untuk meminum juga. Karena Bokir tahu itu air bekas mengepel, jadi ia tidak mau. Susi pun memaksa hingga menyiramnya ke muka Bokir. Ayo minum. Sirupnya top. Abang mau? No. Oh. Nggak usah. Minum nggak? Minum! Singkatnya, Radi pun sudah di perjalanan pulang. Di jalan, mobil Radi menabrak pemetik teh. Namun di saat Radi untuk turun mencari orang yang ditabrak tadi, Radi hanya menemukan ular saja di perkebunannya. Radi pun sudah sampai di rumah. Ia disambut oleh ibunya dan di sana juga ada Pak Karso dan putrinya bernama Adinda yang akan dijodohkan kepada Radi. Pak Karso menawarkan untuk Adinda menemani Radi di esok hari untuk meninjau pabrik tehnya. Dan di dalam rumah, Bokir, Susi, dan Iem pun menyambutnya. Mereka bertiga pun disuruh untuk membawakan koper milik Radi. Bokir dengan niatnya membawa koper berdua dengan Iem, sementara Susi membawa koper yang lebih besar. Susi yang melihat itu langsung memanggil Bokir dan menyuruh membawa koper yang besar. Ya. Bokir! Lu jangan korupsi ya! Mestinya gue sama Iem
Tuh angkat koper. Lo yang berat-berat. Di keesokan harinya, Radi pun bersama Adinda pun pergi meninjau pabrik teh milik kedua orang tuanya. Setelahnya mereka beristirahat di sebuah pohon dekat dengan perkebunan teh. Ketika ingin beranuan, tiba-tiba ada ular yang jatuh dari atas. Lekas mereka berdua pun pergi. Ketika arah pulang, air radiator mobil milik Radi pun kering. Radi pun lekas mencari air dan ia masuk ke dalam gua. Di sana Radi disambut oleh Kemala dan Kemala pun lekas mengambilkan air untuk Radi. Ketika Radi ingin berkenalan, Kemala pun menghilang. Keesokan harinya di saat Radi sedang jogging, ia bertemu dengan Kemala. Radi pun menanyakan di mana Kemala tinggal. Dan Kemala pun menjawab kalau ia tinggal di dekat perkebunan teh. Di rumah sudah ada Pak Karso dan Ibu Tanti yang sedang membahas pabrik mereka. Seketika datanglah Adinda dan langsung ke kamar Radi. Di saat Radi pulang, ia kaget melihat Adinda yang berada di kamarnya. Adinda pun langsung menyusul Radi, namun Radi menolaknya. Radi pun mengungkapkan kalau ia tidak memiliki perasaan dengan Adinda. Radi pun menganggap Adinda sebagai adiknya. Mendengar itu, Adinda pun kecewa dan lekas pergi. Malam harinya Ibu Tanti pun hanya termenung kecewa dengan keputusan Radi. Namun Radi memberitahu kalau ia sudah ada calon. Ia adalah Kemala, gadis pemetik teh yang ia temui tadi pagi. Radi akan membawa Kemala ke rumahnya esok pagi. Di pagi harinya Radi pun membawa Kemala. Kemala pun disambut hangat oleh Ibu Tanti. Kemala menceritakan kalau ia anak yatim piatu yang tinggal sendiri di dekat perkebunan teh milik keluarga Radi. Mendengar itu, Tanti pun merasa iba dan menyuruh Kemala untuk tinggal bersamanya. Di rumah Pak Karso, ia merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Radi, sehingga Pak Karso ingin membuat perhitungan dengan Radi. Sementara itu, Radi dan Kemala sedang melangsungkan pernikahan. Pak Karso pun hadir dalam acara itu. Singkatnya, datanglah orang-orang Pak Karso. Mereka menodong dan menculik Kemala. Namun Kemala yang merupakan titisan Dewi Ular, ia pun memanggil ular-ular untuk menyerang anak buah dari Pak Karso. Mereka semua pun mati satu persatu digigit ular yang merupakan pasukan dari Kemala. Di gua, Dayan terus bertapa untuk mencari mustika Kemala Sakti. Dayan pun digigit oleh ular-ular berbisa, namun bukannya Dayan tewas, justru ularnya yang mati. Karena Dayan kebal akan bisa ular. Dan datanglah jelmaan dari titisan Dewi Ular yang berwujud cahaya, yang memperingatkan Kemala yang merupakan titisan Dewi Ular yang akan membalaskan dendam atas kematian ribuan ular yang telah dibunuh oleh Dayan. Ia adalah anak yang lahir dari rahim istri Dayan, yaitu Sumi. Di rumah, Kemala dan ibu mertuanya sedang membuka kado hadiah pernikahannya. Namun tiba-tiba datanglah Dayan dengan dua anak buahnya. Tanti pun menyambut Dayan. Dayan langsung mengendus bau-bau ular yang berada di rumah itu. Lekas Dayan pun langsung memainkan serunainya. Kemala yang mendengar itu langsung menutup telinga dan keluar untuk mendatangi sumber suara tersebut. Di saat Dayan melihat Kemala, ia tercengang karena wajahnya yang sangat mirip dengan almarhum istrinya, yaitu Sumi. Di saat Dayan ingin mengusir Kemala, Radi pun datang dan langsung menghajar Dayan. Ketika Radi dan Kemala ingin keluar kota, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk. Di saat itu mereka menculik Radi. Ternyata dalang di balik penculikan ini adalah lagi-lagi Pak Karso yang masih menyimpan dendam dengan Radi. Kemala pun yang merupakan titisan Dewi Ular, ia merubah wujudnya menjadi ular dan langsung menyerang supirnya. Radi pun berhasil menghabisi semuanya. Dari kejauhan Pak Karso mengarahkan senapannya ke arah Radi. Kemala yang melihat itu langsung mengajak Radi untuk menghindar. Pak Karso pun tewas digigit ular-ular berbisa yang merupakan pasukan dari Kemala. Tanti pun mendatangi kediaman Dayan untuk menanyakan tentang Kemala. Dayan pun memberitahu kalau Kemala adalah titisan Dewi Ular yang sewaktu-waktu akan berubah wujudnya menjadi seekor ular. Mendengar itu, Ibu Tanti pun menjadi syok dan jatuh sakit. Di pukul jam 12 malam, Tanti masih teringat ucapan Dayan tentang Kemala.
Dan Kemala pun didatangi oleh Dewi Ular. Kemala pun keluar kamar dan Tanti mengikutinya. Di saat itu Kemala berubah wujudnya menjadi seekor ular. Ibu Tanti pun pingsan. Di saat bangun sudah ada Radi, Bokir, Iem, serta Susi. Ibu Tanti pun diajak ke kamar. Di kamar Kemala pun sedang tertidur. Tengah malam Kemala pun memberitahukan kepada mertuanya Ibu Tanti kalau ia benar adalah wanita ular yang sewaktu-waktu akan berubah wujudnya menjadi seekor ular. Kemala pun akan mengajak Ibu Tanti ke goa dan mengetahui siapa itu Dayan. Dengan ilmunya Ibu Tanti pun dibuat tertidur oleh Kemala. Di pagi harinya Kemala pun mengajak Ibu Tanti untuk pergi ke gua di mana ia lahir. Kemala pun menceritakan kejadian di mana ia lahir. Kejadian itu sama seperti di awal film. Ibu Tanti pun menceritakan kembali kepada Dayan. Dengan murkanya Dayan pun akan memusnahkan Kemala. Di pagi harinya ketika Radi sudah pergi, Ibu Tanti serta Dayan pun langsung menghadang Kemala. Dengan serunainya Dayan pun akan merubah wujud Kemala menjadi seekor ular. Di jalan Radi ada yang kelupaan dan ia pun kembali. Di rumah Kemala pun sempat pingsan, namun Radi langsung menghajar Dayan dan Kemala pun pergi. Hingga mereka berdua pun berkelahi. Di goa Kemala pun sedang bersemedi, Dayan pun datang dan menyuruh Kemala untuk memanggil Dewi Ular. Dengan serunainya Dayan pun membuat Kemala marah hingga Kemala pun mematahkan serunainya. Suruh keluar ular sakti itu. Kalau tidak, kau kubunuh. Kemala pun berubah wujudnya menjadi seekor ular dan menyerang Dayan. Dengan kekebalan yang ada di tubuh Dayan, bisa ular pun tidak ada rasanya. Dayan pun langsung ingin membunuh Kemala dengan keris saktinya. Seketika muncullah sang kobra merah yang akan mendatangkan ajalnya Dayan. Mampus kau. Dayan, ini ajalmu telah sampai. Dengan kesombongannya, Dayan menantang sang raja ular tersebut. Dengan semburan apinya, Dayan pun tewas. Sang raja kobra merah pun mengamanatkan kepada Radi dan Ibu Tanti untuk selalu menyayangi Kemala karena Kemala adalah korban dari bapaknya. Sekarang Kemala sudah menjadi manusia sejati. Setelahnya raja kobra merah pun pergi meninggalkan goa tersebut hingga film pun selesai. Dan begitulah kurang lebih alur cerita film ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan tontonan yang menarik buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.